Dari karakteristik yang tadi sudah kita pelajari, ada 5 tadi ya. Kalau mau dibagi jadi 2, mana sih yang kelebihan, mana sih yang kelemahan? Nah, kira-kira dari karakteristik tadi itu yang keuntungannya apa? Kalau kita daripada usaha sendiri, kalau kita berpartner dengan orang lain, mungkin ada skill yang dimiliki partner kita yang lain itu yang belum kita punya, atau resource, misalnya kita kalah modal, akhirnya ada bantuan suntikan dana dari partner yang lain, jadinya lebih banyak gitu ya. Skill kita lebih banyak, resource modal kita jadi lebih besar, jadi kita bisa punya impian mendirikan perusahaan apa tuh bisa. CV itu termasuk formation-nya gampang. Di Indonesia juga begitu. Biasanya kalau kalian mau coba-coba usaha berpartner daripada PT, biasanya teman-teman itu lebih suka mengambil CV dulu. Biasanya untuk coba-coba itu CV dulu. Dikatakan di sini lebih bebas dari aturan pemerintah, birokrasi gitu ya. Kalau CV itu pembentukannya jauh lebih simple. Syarat-syaratnya, badan usaha, surat-surat izinnya itu juga lebih simple daripada PT. Kita bandingkan minggu depan ya baru belajar PT. Terus kemudian pengambilan keputusannya juga lebih mudah karena partnernya cuma 2, cuma 3 begitu. Nah kalau di PT ngambil keputusannya kan melibatkan saham lebih banyak orang. Jadi lebih melalui proses suatu rapat umum pemegang saham. Jadi CV itu dirasa mudah. Biasanya kalau kalian mau mencoba-coba suatu bisnis untuk berkongsi, itu biasanya CV dulu. Nah, tapi apa yang kelemahannya? Ya tadi itu ya, kalau ada hutang, bukan hanya aset nama CV, aset pribadi pun juga ikut terancam untuk dijual kalau sampai aset CV-nya nggak cukup. Limited life, ya ada orang yang merasa itu kelemahan. Kenapa? Oh, kalau saya mau bubar harus ke notaris lagi, bayar lagi. Nanti kalau mau tambah satu partner ke notaris lagi, misalnya begitu. Mutual agency tadi, ya itu suatu konsekuensi lah ya. Kalau kita buka usaha sendiri ya apa-apa kita tanggung sendiri. Tapi kalau kita lebih dari satu orang, ya tindakan partner lainnya bisa menguntungkan, bisa merugikan kita, itu ada keterkaitan antar partner. Terus apa saja yang biasanya diatur kalau kita mendirikan ke depan notaris, terus kita mendirikan tanda tangan suatu akte pendirian JV begitu ya. Apa saja sih yang diatur? Tentu saja nama berapa orang itu yang bekerja sama dalam JV tadi. Terus masing-masing kontribusinya itu bawa apa sebagai modal awal. Gak apa-apa kalau satuannya gak sama ya. Ada yang satunya bawa tanah berapa miliar, ada yang satunya bawa kendaraan berapa ratus juta, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja hak dan kewajiban kira-kira setiap partner itu apa job desk-nya? Siapa yang berkontribusi jadi sekutu lebih aktif? Banyak setor tenaga juga selain setor modal. Atau ada seseorang yang hanya setor modal aja tapi nggak ikut kerja, misalnya begitu. Lalu yang tadi saya sampaikan, apa sih dasar untuk membagi keuntungan atau kerugian? Apakah berdasarkan capital contribution-nya tadi, yang bawa tanah miliaran lebih mahal daripada yang cuma bawa kendaraan ratusan juta, apakah yang bawa tanah tadi dapat proporsi yang lebih banyak? Atau bermacam-macam ya, itu terserah perundingan antara partner. Nanti kalau ada withdrawal aset, privé, pengambilan aset untuk kepentingan pribadi, itu boleh dilakukan dalam frekuensi setelah berapa lama misalnya. Kemudian bagaimana prosedur untuk kalau nanti ada urusan-urusan penyelewengan, misalnya kalau dipanggil dalam suatu urusan masyarakat, ada yang usahanya salah gitu ya, terus akhirnya kita diprotes oleh lembaga kemasyarakatan apa gitu misalnya, siapa yang maju? Siapa yang lebih bertanggung jawab untuk semacam jadi di lapangan itu siapa yang mewakili CV ini? Kemudian prosedurnya bagaimana jika ada pengunduran diri salah satu atau lebih partner. Nah, bagaimana juga kalau kemungkinan di masa depannya mungkin CV ini semakin berkembang, terus membuka kemungkinan peluang-peluang adanya partner-partner baru yang masuk, itu kira-kira seperti apa prosedurnya? Nanti kalau misalnya ada kejadian tiba-tiba ada yang meninggal dunia, kira-kira seperti apa? Surviving partner, partner sisanya yang masih eksis itu kira-kira seperti apa? Ada yang dapat pelimpahan hak, kewajiban, capital atau dari partner yang meninggal tadi atau bagaimana? Kira-kira seperti itu.